Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Hari ini saya mau bahas mengenai saham Bakri, update terbarunya, apakah masih menarik atau tidak. Kemudian ada 4 saham yang menjadi request dari viewers, yaitu saham OBMD, TRJA, MDLN, dan terakhir INCF. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas dari saham Bakri dulu yang Bumi. Untuk saham Bumi masih di area support dan sudah mantul, kemudian sekarang ada di area support kembali. Dan sepertinya coba kita lihat dari broker summary hari ini. Broker summary hari ini sangat jelek ya Bapak Ibu. MG yang kemarin akumulasi besar malah jualan raksasa sebesar hampir 100 miliar. Ini pertanda sangat buruk, ada potensi saham ini akan lanjut turun ke bawah dan support ini akan dijebol ke bawah. Seperti itu, jadi BRMS Bumi tidak menarik. Coba kita cari, ini hapus, gagal, ini gagal. Resisten terdekatnya tidak tercapai, yang ini tercapai. Untuk supportnya yang terdekat itu sepertinya Bumi bisa mencapai sini dulu. Harga 115 sampai dengan harga 118 bisa menjadi support. Kemudian support selanjutnya yang paling kuat adalah di harga 100 sampai dengan harga 104. Ini adalah area support terkuatnya kembali. Menurut saya ada potensi Bumi ini akan turun dan lanjut turun sampai support di harga 100 sampai 104. Menurut saya harga 100 sampai 104 adalah harga yang cukup oke, akan menjadi area area demand yang cukup menarik ya Bapak Ibu. Mungkin ada gejolak di area sana seperti saat di harga 130 ini. Karena sama-sama bottoming. Jadi lebih baik saya sarankan Bapak Ibu tinggalkan saham Bumi dulu karena tidak menarik. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat karena saham Bumi ini punya bobot yang cukup besar untuk IHSG, dan IHSG ini ada potensi turun ke bawah. Jadi sepertinya Bumi ini kurang bagus ya Bapak Ibu, ada potensi mengikuti turun ke bawah seperti IHSG. Jadi tidak menarik. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada distribusi kembali ya, money flow-nya out kembali di sini. Oke, di sini nggak kelihatan. Coba dari sini. Dari sini outflow masih terus berlanjut ya Bapak Ibu. Di sini retail masuk kecil, institusi masuk, zombie keluar, foreign masuk. Jadi belum ada akumulasi yang signifikan. Jadi support ini masih cukup berbahaya untuk dibeli ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk spekulasi mungkin masih bisa, ada potensi naik sementara saja. Jadi trading plan-nya mungkin seperti ini saja. Untuk saham Bumi mungkin bisa seperti ini. Tapi main cepat saja ya Bapak Ibu karena ada potensi turun jauh ke bawah kembali. Seperti itu. Supportnya ada di harga 133 sampai dengan harga 128. Resisten terdekat ada di harga 141. Selanjutnya adalah di harga 147. Kalau misalnya 128 dijebol ada potensi ke harga 115 sampai 118. Kalau misalnya dijebol kembali ada potensi kuat ada di support kuatnya ini di harga 100 sampai dengan 104. Seperti itu. Untuk Bumi belum menarik ya karena MG-nya jualan besar, karena kita tahu Bumi ini dibandari oleh broker MG. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham BRMS. BRMS pernah saya buat supportnya ternyata dijebol dan offset, ada potensi lanjut turun lagi ke bawah, bisa sampai ke harga 140 atau mungkin ke harga 130. Ini adalah support kuatnya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat money flow-nya dulu kita lihat. Money flow terus out ya Bapak Ibu, jadi tidak menarik. Money flow terus out, terus retailnya terus masuk. Kemudian di sini lokal individu terus meningkat, jadi tidak menarik menurut saya untuk BRMS. Jadi tunggunya di area bawah saja, di area sini. Ini adalah area supportnya yang pertama, yang paling kuat maksud saya di harga 132 sampai dengan harga 130. Kemudian support terdekatnya lagi ada di sini 144, tapi sudah disentuh ya. Atau di sini saja 140 sampai dengan harga 1
142. Ini Bapak Ibu bisa beli pertama kecil di sini 140 142. Kalau misalnya masih turun lagi, beli terakhir di sini 130 sampai dengan 132. Seperti itu. Jadi trading plan-nya mungkin seperti ini saja. Beli dikit di sini, beli banyak di sini, mungkin AVG-nya bisa di harga bawah. Cut loss di sini, TP-nya dekat saja dulu di sini. Seperti itu, dapat 2,57/1 masih oke Bapak Ibu. Tapi broker summary-nya masih jelek. Saya sarankan cari saham lain yang lebih menarik saja dibanding BRMS ini, karena BRMS ini menariknya hanya secara teknikal. Lebih baik Bapak Ibu cari yang secara teknikal dan broker summary-nya menarik. Seperti itu untuk BRMS. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham energi. Untuk saham energi sekarang lagi ada di supportnya ya Bapak Ibu. Ini pernah saya buat. Kemudian apakah berpotensi lanjut ke atas atau ke bawah? Coba kita lihat dari broker summary-nya. Hari ini netral ya Bapak Ibu, walaupun brokernya ini terkesan akumulasi karena yang beli ini ada 15 broker, yang jual adalah 32 broker. Sebentar, kita cek dari sini dulu. Salah di sini. BRMS. Hari ini yang beli AKBK yang paling banyak, sisanya ada retail, ada bandar juga. Di bawah-bawahnya retail kecil, coba penjualnya. Oke. Penjualnya juga biasa saja. Jadi tidak menarik. Bandarmologinya bahkan cenderung distribusi besar dari MG, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi menurut saya tidak menarik. Kemudian dari money flow-nya ternyata masih ada inflow ya Bapak Ibu. Secara dari tanggal 25 Agustus sampai dengan sekarang overall masih akumulasi dari money flow-nya. Kemudian coba apakah compatible? Ternyata masih compatible, cenderung compatible, jadi masih akumulasi Bapak Ibu. Untuk energi ada potensi ini sedang crossing barang, jadi hanya ada tuker-tukeran barang dari bandar, mungkin dari AKBK ke MG dan sebaliknya. Kenapa nggak ada agak sebentar? Oke, salah ini. Oke, oh salah, harusnya energi, maaf. BB penjualnya retail, oke. Pembelinya jarang ada yang retail. Oke, berarti saya koreksi, energi ini menarik ya Bapak Ibu dari bandarmologinya. Hari ini BBCC beli dan retailnya juga jarang, malah retailnya paling sering ada di seller side. Jadi menarik. Menurut saya energi masih ada potensi upside ke atas. Ini masih ada money flow juga naik, money flow-nya naik. Kemudian ada potensi institusi sedang crossing bareng dengan zombie. Oke, ini lokal individunya berkurang dalam 1 bulan, masih menarik berarti. Untuk energi menarik. Jadi pantau aja di support ini, support 254 sampai maksud saya 250 sampai dengan 256 adalah area support, dan sekarang sudah masuk area support, ada potensi lanjut ke atas. Jadi mungkin bisa seperti ini. Yang terdekat dulu ke sini. Bapak Ibu bisa dapat 3,14/1 masih menarik ya Bapak Ibu, atau mungkin atasan dikit di sini. Dapat 3,4/1 masih menarik untuk energi. Seperti itu untuk jangka pendek menarik, scalping menarik, jangka menengah masih oke, tapi harus dipantau ketat karena bisa jadi saat di angka sini broker summary-nya malah berubah, sudah ada distribusi raksasa. Seperti itu untuk energi. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Dewa. Untuk Dewa hari ini ada distribusi luar biasa besar dari IN, YP, sisanya pembelinya retail. Ini juga bayarnya lebih banyak daripada seller, berarti distribusi. Tidak menarik, tapi sekarang lagi ada di support. Jadi Bapak Ibu yang mau spekulasi boleh saja, tapi saya sarankan cari saham lain agar Bapak Ibu bisa profit daripada taruhan bisa loss ya Bapak Ibu. Seperti itu untuk Dewa. Kemudian di sini money flow-nya coba kita lihat. Money flow masih terus out. Kemudian di sini oke, sellernya masih kebanyakan bandar. Jadi masih tidak menarik. Ini masih distribusi raksasa dari bandarnya. Seperti itu. Trading plan-nya mungkin seperti ini saja, main santai. Bisa dapat 2/1 kalau belinya di harga 57. Tapi kalau harga sekarang 56 mungkin bisa dapat sampai 5/1. Masih menarik Bapak Ibu.
Tapi saya sarankan cari yang lain aja, cari saham yang teknikal dan broker summary-nya menarik. Ini hanya teknikal menarik, broker summary-nya sangat tidak menarik karena ada distribusi besar, ada potensi lanjut turun ke bawah bisa sampai ke di bawah tidur kembali di harga 50. Seperti itu untuk Dewa. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham OBMD. OBMD hari ini ada akumulasi besar ya Bapak Ibu dari LGMG. Ini seperti biasa LG terus masuk di saham OBMD, sepertinya ada kepentingan yang cukup serius. Coba kita tarik deh. Ini kita tarik dari 30 Agustus. Sepertinya LG udah beli super banyak. Nah, di sini LG udah beli banyak sekali, sebanyak 43 miliar ya Bapak Ibu. Diikuti oleh retail-retail kecil dan juga sepertinya ini adalah institusi AZBK atau mungkin retail-retail juga yang ikut-ikutan, dan pembelinya itu hanya dikit, ada 15 broker, penjualnya ada 55 broker. Ini akumulasi yang sangat serius ya Bapak Ibu dari bandar. Coba kita lihat money flow-nya. Money flow terus masuk in dengan luar biasa besar. Hari ini retailnya jualan besar, institusi masuk besar, ada potensi lanjut lagi naik ke atas. Seperti itu untuk OBMD masih sangat menarik untuk dipantau. Hanya untuk scalping, untuk jangka pendek dan jangka menengah saya tidak sarankan, maksud saya untuk jangka menengah tidak saya sarankan karena ada potensi koreksi karena ini harganya sudah naik sangat tinggi. Seperti itu untuk jangka pendek mungkin masih menarik, tapi untuk 1-2 hari saja pegangnya karena masih berbahaya, ini harganya sudah sangat tinggi. Seperti itu untuk support resistannya, coba kita cek di chart 1 jam. Oke, sebenarnya tadi sudah mantul dari support. Ini Bapak Ibu bisa lihat adalah support kuatnya Bapak Ibu di harga 434 sampai dengan harga 448, atau kita tarik lagi di sini deh. Di sini 430 sampai 438 bisa menjadi support yang sangat kuatnya. Kalau misalnya ke bawah itu ada potensi lanjut ke 408. Kalau misalnya berhasil di atas 430 sampai 442 ada potensi menyentuh resistennya di sini dulu yang terdekat di 480. Dan kalau misalnya berhasil ditembus ke atas lagi ada potensi menyentuh harga 515-nya kembali. Kemudian kalau misalnya berhasil ke atasnya kembali, mungkin karena ini sudah all time high, tariknya seperti ini aja. Dari last low ke last high ke 127,2%-nya di harga 550. Ini adalah resisten kuat terakhirnya. Seperti itu untuk OBMD masih sangat menarik, tapi saya sarankan Bapak Ibu belinya di area supportnya saja. Seperti itu, trading plan-nya mungkin seperti ini. Ini cocoknya untuk jangka pendek dan juga scalping saja Bapak Ibu. Untuk jangka menengah tentu tidak menarik. Bisa dapat 3,54/1 atau 10,57%. Kalau misalnya berhasil di atas itu bisa ke harga 515, bisa dapat 18,39% atau 6,15/1. Masih menarik, atau bisa sampai ke sini target selanjutnya di harga 26%. Atau bisa dapat 8,77/1. Masih sangat menarik untuk OBMD. Seperti itu, lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham TRJA. TRJA hari ini ada akumulasi kecil. Salah. Harusnya tariknya ke sini aja. Oke, coba back dulu ke apa tadi sebelumnya? OBMD. Oke, OBMD ternyata benar masih ada akumulasi ya. Oke, lanjut ke saham TRJA. TRJA hari ini cenderung netral dan pembelinya kebanyakan retail ya Bapak Ibu. Ini retail sepertinya isinya spekulan-spekulan. Penjualnya ini ada YU besar, sisanya retail juga. Ini retail versus retail, tapi pembelinya hanya 18, penjualnya ada 29, terhitung akumulasi. Dan ternyata hari ini value transaksinya 300 juta, jadi masih kurang liquid. Coba kita lihat dari chart 1 hari. Oke. Oh, ini saya baru nemu lagi. Seperti ini pola yang kemarin saya cari-cari. Pola Java seperti ini nih. Sudah mulai ascending triangle, kemudian breakout, kemudian false, turun lagi, kemudian naik lagi, bahkan jauh di atas dari breakout sebelumnya. Ini adalah pola Java. Kalau Bapak Ibu ingat kemarin saya bahas, Java ada potensi membentuk pola seperti itu di sini. Sekarang sudah ada di support. Kalau misalnya ke bawah, cut loss saja. Kalau misalnya berhasil di atas dari ascending triangle ini ada potensi seperti RJA bisa sampai ke harga 1700.
Tapi saya tidak yakin karena sekarang IHSG sedang jelek, ada potensi Java ikut kena imbasnya jadi turun ke bawah. Jadi harus hati-hati, kita disiplin saja dengan trading plan, jangan langsung fokus ke rewardnya. Seperti itu. Coba balik lagi TRJA. TRJA hari ini biasa saja ya, ini cenderung netral dan pembelinya juga retail. Coba kita lihat dari money flow-nya. Money flow-nya biasa saja, tidak ada akumulasi yang besar sekali. Ini malah retail masuk, foreign jual, jadi biasa saja. Untuk TRJA, coba kita lihat dari technical. Ini sudah capai ya area target dari ascending wedge-nya sudah tercapai. Kemudian ini hapus dulu, dan ini hapus. Dan oke, ternyata sudah mantul dari supportnya. Di sini adalah Bapak Ibu bisa lihat adalah supportnya. Bottoming sini jadi support dan ternyata berhasil mantul. Kalau Bapak Ibu beli di sini happy cuan. Kalau misalnya belum, tunggu lagi, coba kali aja bisa turun lagi ke bawah sini. Hapus dulu. Resisten terdekat sudah dicapai hari ini, yaitu di harga sini. Ini adalah resisten terdekatnya dan sudah dicapai. Kemudian resisten selanjutnya kalau misalnya berhasil breakout dari situ, potensi ke sini. Ini adalah resisten terkuatnya menurut saya karena ini adalah neckline dari pola ini Bapak Ibu. Entah ini double tops atau inverted cup and handle. Jadi ke bawah ada potensi lanjut lagi naik ke atas dan turun lagi ke bawah seperti itu. Tapi saya tidak yakin, jadi kita fokus beli di supportnya aja di sini. Cut loss jika ke bawah sini, TP sebentar di sini, bisa dapat 2,17/1 masih oke. Kalau misalnya berhasil di atas itu, ada potensi ke sini bisa dapat sekitar 12% atau 4,83/1. Masih menarik untuk TRJ, tapi tunggu di supportnya. Cocok untuk jangka pendek, jangka menengah saya tidak sarankan karena belum ada akumulasi yang serius. Dan cocok juga untuk scalping tapi tunggu di supportnya. Seperti itu untuk TRJA. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Motherland, MDLN. MDLN hari ini akumulasi dari retail, ada EP. Sebenarnya ini EP institusi atau retail. Penjualnya malah institusi-institusi yang besar kayak ZPBK. Jadi tidak menarik menurut saya, ini cukup warning yang berbahaya. Terus ini juga sudah break dari uptrendnya, ada potensi turun ke bawah. Coba kita lihat dari money flow terlebih dahulu, apakah menarik. Ternyata money flow-nya terus out, jadi masih bahaya Bapak Ibu. Ini retailnya terus masuk, jadi harus hati-hati untuk di saham ini. Tapi kalau untuk spekulasi mungkin bisa ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada support yang sekarang sedang disentuh dan sedang dites. Kalau misalnya berhasil tembus ke bawah, potensi jauh lagi turun ke bawah, bisa sampai ke sini. Ini adalah support kuat selanjutnya di harga antara 96 sampai dengan harga 99. Kalau misalnya ternyata berhasil di atas dari support yang sekarang, ada potensi menyentuh ke harga support selanjutnya, resisten terdekat di harga sini 6% atau di sini. Ini hapus dulu. Ini hapus, ada potensi menyentuh sini terlebih dahulu. 112 sampai dengan 115. Seperti itu. Jadi ada potensi di sini naik uptrend, saat uptrend kemudian breakout, maksud saya breakdown, kemudian retracement kembali dan turun lagi ke bawah seperti itu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu mau beli MDLN atau yang masih punya sahamnya untuk waspada, kali aja ada potensi turun ke bawah. Tapi kalau misalnya berhasil di atas 114 ada potensi lanjut naik ke atas seperti itu. Untuk MDLN mungkin trading plan spekulasinya bisa seperti ini saja. Seperti ini, dapat 2,5/1 cukup oke. Kalau misalnya beli di bawah, saya lebih sarankan beli di bawah ya Bapak Ibu di sini. Ini mungkin support yang lebih kuatnya bisa dapat sekitar 2/1 seperti itu. Ini oke, di sini dapat 3/1 Bapak Ibu. Beli di antara 97 sampai 99 dan beli besar di bawahnya ya Bapak Ibu. Di 9697, beli kecilnya di 9998. Seperti itu, cut loss di 94. Untuk MDLN seperti itu, menarik untuk scalping dan jangka pendek, tapi tunggu di support. Untuk jangka menengah tidak menarik karena ada distribusi besar, ada potensi lanjut turun ke bawah bisa sampai ke harga 60-an kalau misalnya bandar masih terus distribusi besar-besaran. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya yang terakhir adalah saham INCF. INCF hari ini ada distribusi besar dari PD dan pembelinya adalah retail, berarti tanda jelek bahwa saham ini ada potensi lanjut turun ke bawah. Ini
Oke, udah 50-an, ada potensi kembali di bawah tidur. Jadi harus hati-hati sekali untuk saham INCF. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat money flow-nya terlebih dahulu. Di sini distribusi sangat masif Bapak Ibu. Coba kita lihat di sini. Sepertinya pasti sudah kelihatan ada perubahan dari analisa kepemilikan. Ini tidak ada metode yang kompatibel. Terus retail masuk saat kenaikan. Di sini oke 832, 833. Oh, belum ada update ya. Sekarang bulan September belum ada update untuk bulan September. Coba nanti Bapak Ibu bisa lihat di bulan September kemungkinan lokal inflow akan bertambah karena saat tiba-tiba naik ini malah bandar distribusi ke retail seperti itu. Jadi masih berbahaya, ini ada potensi di bawah tidur kembali seperti di sini. Saat turun ke harga 50, bandar terus jualan dan selanjutnya di bawah tidur sampai sejak April sampai dengan sejak Agustus. Jadi berbahaya, jangan beli saham ini kalau misalnya sudah ada tanda-tanda di bawah tidur. Lebih baik cari saham lain agar modal Bapak Ibu bisa ditradingkan kembali, tidak di bawah tidur di saham INCF. Seperti itu. Tapi untuk support resistennya kalau Bapak Ibu masih mau beli ini, oke, di sini bisa menjadi support, di sini juga bisa menjadi support. Di sini 53 sampai dengan harga 56. Di sini harga 53 mungkin bisa menjadi support Bapak Ibu, 53 sampai 56 bisa menjadi supportnya. Area supportnya kalau ke bawah itu bisa langsung cut loss ya, biar tidak di bawah tidur. Jadi trading plan-nya mungkin seperti ini saja. Semakin ke bawah pembeliannya semakin besar sehingga AVG-nya di bawah ya. Mungkin di harga 51 cut loss deh. Oke, 51 cut loss deh, terus jual di sini atau di 52. Oke, kalau close di 52 sepertinya harus cut loss deh. Atau kalau Bapak Ibu cukup konservatif boleh deh di 51 seperti itu. Target terdekat di 60 dulu. Resisten selanjutnya kalau misalnya berhasil diangkat dan bandar kembali akumulasi bisa ke 67. Seperti ini untuk INCF trading plan-nya seperti ini, tapi saya tidak sarankan karena potensi kuatnya adalah di bawah tidur. Jadi cari saham lain saja yang lebih menarik. Seperti itu. Oke, sudah 8 saham saya bahas. Semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen saham apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham yang menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.